Kalian pernah nggak nyari kosan yang murahnya kebangetan? Nah, itu yang terjadi sama aku dan 4 temanku. Aku Bri. Lalu ada Nando, Irwan, Doni, dan Asep. Kami pikir dapat rezeki nomplok pas nemu rumah ini. Luas, sepi, dan harganya nggak masuk akal. Tapi ternyata kami nggak tahu kalau kami baru saja masuk ke sarang patah hati. Suasana kosan yang harusnya ramai dengan canda tawa remaja perlahan berubah jadi horor. Nando yang pertama kali ngalamin, mukanya pucat pasi. Dia sumpah ngelihat dirinya sendiri masuk ke kamar. Padahal dia baru aja pulang. Fenomena doppelganger katanya. Dan itu baru permulaan. Suatu malam, Nando yang ketakutan nanya ke Irwan, "Wan, lu lihat nggak?" Irwan nunjuk ke ujung koridor yang gelap. Itu, sosok itu, baju putih, motif bunga, rambutnya panjang banget. Dia marah, Ndok. Dia lihat kita kayak kita nih kotoran. Nggak lama, suara barang pecah tengah malam. Jadi musik pengantar tidur kami. Pintu sering kebanting sendiri padahal nggak ada angin. Kami tidur dalam ketakutan. Suasana nggak nyaman ini akhirnya bikin kami pecah. Nando dan Irwan udah nggak tahan. Mereka pengen cabut. Doni malah nyalahin kami semua. Ini pasti gara-gara ada di antara kita yang bawa maksiat ke sini, teriaknya. Semua mata langsung ngarah ke aku. Kenapa? Karena di saat mereka semua ketakutan, aku justru kelihatan tenang. Aku bahkan masih sering mainin karinding, alat musik bambu kecil yang sering aku mainin, bareng sosok yang kami panggil Teteh. Asep deketin aku. Suaranya pelan penuh curiga. "Bri, kenapa lu tenang banget? Lu gak takut? Atau jangan-jangan lu sudah kenal sama dia?" Aku cuma jawab singkat, "Teteh cuma kesepian." Sambil berusaha gak peduli sama tatapan mereka yang seolah menuduhku bersekutu sama setan. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras. Teteh, sosok wanita bergaun bunga itu, tiba-tiba muncul di sampingku. Duduk tanpa suara. Kehadirannya dingin, tapi sorot matanya lebih nunjukin kesedihan daripada kemarahan. Aku beraniin diri buat nanya, siapa dia sebenarnya. "Namaku Helena," bisiknya. Suaranya kayak desiran angin. "Dulu, aku tinggal di sini sama suamiku, A.A. Hendy. Kami sudah nikah bertahun-tahun. Pengen banget punya anak, tapi Tuhan belum ngasih. Ekonomi kami susah. Jadi Hendy pergi merantau ke Jakarta. Napasnya terasa berat, walau dia cuma udara dingin. Aku setia nunggu di rumah ini, tapi kesetiaanku dibalas pengkhianatan. Di Jakarta, Hendy ketemu perempuan lain, namanya Nina, sampai hamil. Dia ceraikan aku, dan yang lebih kejam, dia gadaikan rumah ini demi selingkuhannya." Aku dengar ceritanya dengan hati perih. Hancur banget pasti rasanya. "Aku nggak sanggup," lanjutnya. "Aku nggak sanggup nanggung malu dan sakit hati itu. Jadi, aku mengakhiri segalanya di sini. Rumah ini adalah saksi bisu kebahagiaanku yang singkat dan kehancuranku yang abadi." Teror di kosan makin menjadi-jadi, sampai teman-temanku nggak tahan lagi. Mereka mutusin buat manggil dukun, seorang mbah tua, dengan tatapan mata tajam, buat ngebersihin rumah ini. Aku tahu apa artinya ini buat Teteh. Ritual pun dimulai. Bau kemenyan langsung menusuk hidung. Simbah mulai baca doa dan mantra yang kedengarannya menyakitkan. Teteh muncul dalam wujud marahnya. Teriak kesakitan, terdesak sama kekuatan si Mbah. "Pergilah, arwah penasaran," bentak Mbah. Teteh mengerang, tapi tatapannya justru ngarah ke aku. Dia seolah memohon, "Jangan sakiti mereka. Mereka teman Bri." Saat itulah teman-temanku natap aku, nuntut jawaban. Aku nggak bisa pura-pura lagi. "Ya, aku tahu. Aku tahu Teteh adalah hantu sejak awal." Suasana langsung hening. Aku cuma pura-pura nggak tahu. Aku cuma mau nulis kisah Teteh. Kisah tentang kesepiannya, tentang pengkhianatan yang dialami. Teteh tersenyum sedih, senyum yang terasa begitu nyata. "Aku tahu, Bri. Sejak awal aku tahu. Aku selalu mengawasimu." Teteh, atau Helena, akhirnya mengangguk ke arah Mbah, seolah ngasih izin buat nerusin ritualnya. Dia natap aku buat terakhir kalinya. "Aku akan pergi. Aku nggak mau teman-temanmu hidup dalam ketakutan. Tapi Bri, sebelum aku pergi, boleh aku memelukmu?" Suara Mbah langsung meninggi, penuh peringatan. "Jangan Bri. Kalau kamu mau dipeluk sama dia, itu berarti kamu rela melepaskan sukmamu dibawa sama dia. Kamu akan ikut dia." Aku lihat wajah Mbah, terus balik lagi lihat wajah Helena. Wajah yang penuh kesedihan, sama seperti kesepian yang aku rasain. Aku nggak peduli sama peringatan Mbah. Aku melangkah mendekat. Perlahan, aku merangkul udara dingin itu. Sebuah pelukan terakhir yang gak terasa nyata,
tapi rasanya begitu mengharukan. Kami memang berpisah tempat, itu benar. Tapi setiap pertemuan dan perpisahan pasti punya makna. Meskipun dia sudah pergi dari rumah ini, dan Tumentimangku akhirnya bisa tidur nyenyak, Helena akan selalu jadi teteh buatku, temanku. Sampai kapanpun, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.